Oke guys, ketemu lagi sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D ada di tempat kerjaan. Mbok D masih sendirian karena Mbok D minggu ini ditugaskan di suatu tempat. Ini Mbok D keringetan guys. Mbok D udah selesai masak. Nah, masih kosong belum. Ini menunjukkan jam baru jam tuh di sana jam guys. Baru setengah 8 guys, Mbok D tapi sudah selesai semua. Sebenarnya Mbok D lagi nungguin orang yang mau masuk kerja. Jadi percobaan kerja guys. Nah itu guys yang Mbok D tidak mengerti. Mbok D kan orangnya selalu kepagian. Tapi di sini nih juga ada yang jam karet gitu guys. Ya. Sebenarnya Mbok D suruh ngajarin semuanya. Mbok D kan nggak netap di sini guys. Tapi karena perusahaan ini perusahaan besar sekali, dan Mbok D seringkali kan sudah bikin vlog bahwa Mbok D itu dikirim ke sana kemari. Jadi Mbok D tahu bagaimana cara kerja di sini gitu kan. Nah maksudnya hari ini ada orang mau kerja masa percobaan. Maksudnya hari pertama gitu guys. Janji jam 7, tapi ini udah setengah 8. Artinya kalau telat setengah jam itu udah banyak sekali guys ya. Jadi sangat negatif sekali. Jadi Mbok D selesaikan aja tugasnya Mbok D. Karena Mbok D nggak ambil pusing karena itu bukan urusan Mbok D. Mbok D tugasnya cuma bosnya Mbok D bilang ada orang mau coba percobaan kerja. Hari ini hari yang pertama. Ada 3 orang guys. Tapi yang satu memang katanya jam 8, terus yang satu jam 9. Jadi ini 3 orang ini sendiri-sendiri gitu loh. Terus yang pertama sudah 1 jamnya terus berjalan. Maaf guys, belum nyampe juga. Jadi ya embuh sih guys. Ya itu guys Mbak D yang kadang-kadang kurang mengerti. Kalau orang perlu pekerjaan itu otomatis guys apa? Kalau Mbak D ya kasih inilah guys apa semangat gitu ya. Tunjukkan bahwa kita tuh mau kerja gitu loh. Tapi kalau belum apa-apa kayak gini udah telat, oke lah guys. Mungkin apa kendala macet atau apa gitu. Tapi dia kan bisa telepon. Jadi tahu gitu bahwa entah telat entah gimana. Tapi aku juga nggak tahu guys apakah mungkin orangnya sudah ngambil keputusan bahwa tidak jadi kerja. Ada juga sih guys yang seperti itu. Jadi boleh sih nggak ambil pusing guys karena apa ya, masing-masing harus tahu lah kebutuhan masing-masing. Jadi di Jerman ini kalau memang mau kerja tunjukkan kemauanmu juga di praksis gitu guys. Jadi bukan berarti kita butuh terus dia semaunya, itu juga nggak bisa guys. Jadi kalau menurut Mbok D secara pribadi, kalau memang kita tuh mau kerja, ya harus tunjukkan bahwa kita tuh semangat gitu loh guys. Ini Mbok D nggak bisa pakai kacamata, keringetan guys. Nah, jadi Mbok D buka, tapi Mbok D tuh bisa ngelihat guys, bukan nggak bisa ngelihat. Tapi nggak apa namanya, nggak HD gitu ya, nggak HD full. Nah, kalau pakai kacamata tuh HD full gitu guys. Ngerti maksudnya ya. Jadi inilah Mbok D lagi nungguin orang yang mau kerja. Tapi Mbok D tetap di sini, tugasnya Mbok D hanya apa? Ya memberitahu gitu ya guys ya. Jadi Mbok D di sini dikirim minggu ini menjadi pemimpin guys. Jadi Mbok D ini dikirim kemana aja selalu ganti. Pokoknya apa yang di sini
diperlukan gitu guys. Jadi kalau di sini memang chef kochnya tuh libur, jadi Mbok De ya jadi chef koch gitu. Tapi kalau nanti yang di perusahaan lain yang nggak ada itu tukang cuci piring, yang Mbok De jadi tukang cuci piring gitu guys. Jadi tergantung di mana di situ Mbok De ditugaskan, dan Mbok De alhamdulillah gitu ya fleksibel. Jadi Mbok De itu bisa apa aja di sini. Di sini satu penghargaan juga buat chef, mempunyai orang kayak Mbok De yang fleksibel kapan aja. Jadi Mbok De itu siap siaga kapan aja dipanggil guys. Dan memang itu tugasnya Mbok De. Kalau lagi nggak ada kerjaannya Mbok De di rumah gitu, nggak apa-apa. Tapi jarang itu terjadi guys. Nah. Oke guys, Mbok De tetap menunggu. Ini Mbok De nggak ada tripod karena di kerjaan Mbok De nggak ada tripod. Pegel tangan nih. Sik guys, nanti nyambung ya. Tak ceritain nanti orangnya datang apa enggaknya, oke? Oke guys, ini ceritanya jadi begini guys. Aduh, ini belakangnya kurang begitu nyaman. Nggak apa-apa guys, ini lagi di kantor. Kantornya kecil guys, nggak apa-apa tuh. Di depan komputer. Mbok De harus selesaikan semuanya. Di sana masih ada yang kerja, tapi Mbok De harus selesaikan yang di sini. Jadi ceritanya yang mau kerja percobaan itu tidak jadi datang. Yang datang cuma 2 orang, tapi itu aja tadi cuma sebentar. Jadi Mbok De juga sempat stres nggak bisa bikin video gitu, karena ya nggak enak lah guys, karena mereka datang ternyata cuma sebentar, udah gitu katanya nggak mau kerja. Ya begitulah guys, di sini orang tuh kerja nggak sembarang orang mau gitu kerja. Kayak Mbok De gini kerja banting tulang, jungkir balik gitu ya. Mereka bilang itu bayarannya terlalu sedikit dan kerjanya terlalu banyak. Jadi sudah ngeliat udah gitu langsung pulang. Ya begitulah guys, ini kalau di Jerman tuh orang punya hak ya, jadi nggak setiap pekerjaan tuh harus diambil gitu guys, walaupun mereka sebenarnya perlu ya, tapi kalau mereka tidak cocok mereka nggak harus ambil gitu. Jadi mereka sudah di sini tadi beberapa jam, udah gitu mereka bilang tidak mau. Ya begitulah guys, kerja di sini memang berat nih Mbok De, kumus-kumus. Tapi ya mau apa lagi, kita tuh kalau Mbok De sih, Mbok De itu kan dari latar belakang yang ngombe guys, ngombe dari latar belakang yang berbeda. Haus guys, haus. Di Jerman lagi musim panas guys, tuh di depan kayak gini. Ini apa sih, mataharinya tuh nggak nyentrong tapi melengep gitu loh guys. Jadi apa ya, panasnya tuh melengep sampai ini kalau kita kerja ini tugasnya Mbok De ini beda-beda. Jadi Mbok De hari ini memang sudah selesai, jadi Mbok De boleh duduk di sini karena Mbok De juga harus order barang guys. Jadi ini di sini nih ini Mbok De juga nggulungin duit. Duit juga harus digulungin guys ini. Tuh kan. Jadi tugasnya udah masing-masing. Tadi kita kerja sama sih. Tapi karena Mbok De udah selesai, ya udah. Inilah cuap-cuapnya Mbok De. Yang keluh kesah kerja di Jerman guys. Jadi kerja di Jerman tuh memang berat. Orang pikir uangnya sih enak guys. Buat Mbok De karena Mbok De punya latar belakang yang nggak sekolah. Jadi di sini Mbok De bersyukur punya kerjaan gitu kan. Tapi untuk orang-orang itu mereka nggak mau guys, karena terlalu berat kerjanya. Lebih baik mereka nunggu pekerjaan yang tepat untuk mereka sendiri, dan mereka masih dapat bantuan dari pemerintah. Jadi yang ngapain jungkir balik kayak Mbok De. Kalau Mbok De bersyukur sih guys, Mbok De di sini pekerjaan ini sangat luar biasa sekali.
Dan Mbok D nggak merasa keberatan sih, memang capek, tapi ya itulah pekerjaan. Mau bilang apa guys, namanya orang kerja tuh capek di mana-mana gitu kan. Tapi ya gini lah guys, kalau kesah kehidupan pekerja kasar di Jerman gitu ya. Jadi buat Mbok D sih bersyukur sekali Mbok D masih bisa kerja di perusahaan ini gitu ya. Walaupun berat, tapi Mbok D jalanin dengan sukacita, senang. Yang penting tiap bulan gajian, itu yang Mbok D perhitungkan sih. Mbok D nggak perhitungkan betapa beratnya atau gimana, nggak guys. Mbok D merasa di sini ya enak aja gitu kerja. Jadi Mbok D nggak merasa terpaksa gitu, enggak guys. Mbok D seneng guys kalau pas gajian gitu ya, uangnya sama guys. Capek sih capek, namanya kerja capek gitu ya, tapi ya namanya juga kerja. Kok bilang kerja nggak capek itu bohong. Emang perusahaan nenek moyang. Ini Mbok D berani ngevlog di tempat kerjaan karena Mbok D juga sudah punya izin sama bosnya Mbok D. Mereka tahu kalau Mbok D jadi YouTuber gitu ya, tapi mereka pesan jangan sebut nama perusahaan yang dimana Mbok D kerja, dan logo-logonya nggak boleh dikasih lihat gitu guys. Sebenarnya Mbok D kepengen sih, tapi kata bosku jangan. Mereka tidak mau. Gak apa-apa sih guys, kalau begini-begini aja sih nggak apa-apa. Kan wajahnya Mbok D sing kileng-kileng gitu. Ya beginilah guys, ini kalau kesahnya Mbok D kerja di Jerman. Dan ceritanya seperti ini. Dari jam 5 pagi sampai sekarang menunjukkan jam 14 siang. Mbok D belum selesai nih. Karena Mbok D sebenarnya Mbok D udah selesai. Mbok D harus nunggu satu teman karena dia belum selesai dengan tugasnya. Jadi ya harus bareng keluarnya guys. Mbok D udah selesai nih ngitung duit dan order barang. Dia juga udah mau selesai sih guys. Dia tinggal beresin sesuatu yang ya untuk dapur ya. Jadi udah mau selesai juga gitu. Tapi Mbok D sampai rumah ini guys jam 4 sore karena perjalanan 1 jam. Ini Mbok D ganti baju dan lain-lain. Lama guys. Oke guys, ya inilah ceritanya, kisah sukacita, suka duka jadi pekerja di Jerman, pekerja kasar guys. Begitu guys, Mbok D sih syukurin aja. Jadi asal tahu ya guys, ini suka duka bekerja di Jerman sebagai pekerja kasar kayak Mbok D ini. Ada sukanya, ada dukanya juga. Kadang Mbok D juga udan tangis guys. Atau ada tamu-tamu yang kadang-kadang kurang begitu mengenakan, atau ada teman kerja yang kurang begitu mengenakan. Tapi minggu ini alhamdulillah aman guys. Bahkan Mbok D di sini dikasih posisi yang lebih enak gitu. Terus bulan depan juga Mbok D udah dijadwal di tempat yang enak juga gitu guys. Ya wesnya sampai di sini dulu. Ini ceritanya kehidupan Mbok D di Jerman yang masih nguli setiap hari, yang bojone dibilang kere. Makanya Mbok D nguli terus. Salah itu guys. Jadi orang kerja tuh di sini status guys. Karena Mbok D di sini boleh buka suara karena Mbok D kerja, ya. Mbok D bayar pensiun, Mbok D bayar asuransi, Mbok D bayar dan lain-lain, ya. Jadi di sini Mbok D boleh bangga, Mbok D itu bekerja gitu loh, ya. Bukan berarti karena bojonya kere. Masa kerja nunggu kere dulu baru kerja? Enggak lah guys, Mbok D itu kerja di Jerman dari tahun 98. Anak-anak masuk sekolah, Mbok D langsung kerja. Jadi kalau kerja bukan nunggu kalau kere dulu guys, enggak. Kerja itu status dan uangnya juga enak gitu. Kan Mbok D udah bilang, Mbok D itu pengen punya mobil dengan hasil keringat sendiri. Nah inilah keringatnya Mbok D yang netes-netes ini. Buat bayar mobil guys. Begitu guys, terima kasih ya guys yang sudah menyimak videonya Mbok D. Kalau kesah bekerja di Jerman jadi kuli. Ketemu lagi di video berikutnya.
I love you. Bye bye.